bagi yang tidak puasa. Ya, tidak ada rukhsah, artinya dosanya tidak akan diampuni bagi orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada halangan. Orang sehat, apalagi terutama laki-laki, gitu ya. Kalau dia sengaja tidak berpuasa, maka sampai kapanpun dosanya tidak akan diampuni. Karena tidak ada penggantinya, kan nggak. Yang boleh mengganti itu yang sakit, yang safar, yang sudah, kalau ada yang sudah tua renta, fidyah, kan ya. Tapi kalau sehat, maka tidak ada penggantinya, gitu, nggak bisa diganti. Bisa sih ya, kan yang bisa mengampuni Allah ya. Yang bisa mengampuni dosa itu hak vetonya Allah. Jadi ketika ada orang yang sadar, dia beriman kepada Allah, tapi tidak mau berpuasa, maka sebenarnya ya dosanya tidak diampuni Allah kecuali dia tobat nasuha mungkin ya. Kemudian dia berpuasa. Nah ini ilmu yang harus kita ingat gitu ya, pesan-pesan dari para ulama dan juga hadis-hadis Nabi. Kemudian juga yang kita harus ketahui, sering kita dengarkan di ketika kita tarawih ya. Kalian sering dengerin ceramah nggak? Atau malah keluar? Dengarinlah ceramah tarawih ada kan ya? Setelah kita sholat Isya, biasanya sholat sunnah, kemudian kita dikasih ceramah. Nah, di antara banyak ceramah itu ada beberapa hal yang memang sangat penting terkait dengan Ramadan. Pertama adalah salah satu yang paling yang paling dalam di bulan Ramadan ini, yaitu doa orang yang berpuasa itu diijabah. Nah, ini maknanya dalam nih. Doa itu apa sih? Doa itu permintaan kita kepada sang pemilik jiwa raga kita. Semua kan milik Allah sebenarnya kan ya. Matahari ciptakan, kemudian udara, kemudian juga semua yang ada di dunia dan isinya itu ciptaan Allah untuk keperluan kita. Semua ini milik Allah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Di ahsani takwin, Allah ciptakan kita dalam keadaan yang paling sempurna. Tetapi di balik kesempurnaan itu, manusia yang paling banyak masalah. Benar ya? Dan masalah itu ada yang sederhana, ada yang rumit, ada yang ya macam-macam lah gitu. Masalah harta, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah kerja, gitu kan ya. Dan masalah itu sebuah keniscayaan yang harus memang kita embat. Karena itu sudah menjadi doktrin Allah ketika manusia itu dihukum dari surga, kemudian dipindahkan tempatnya ke bumi karena dosa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, perbuatan dosa dari. Tapi kan kalau surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan bahwa sepanjang beriman kepada Allah maka tidak ada kekhawatiran pada mereka. Wala khaufun wala hum yahzanun. Mereka tidak khawatir dengan semua masalah itu, mereka juga tidak bersedih hati. Karena memang apa? Ada ketergantungan kita kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Jadi ketika ada masalah itu harusnya yang pertama kita ingat Allah Maha Besar. Berarti masalah itu kecil. Memang teorinya sederhana ya, tapi kan kadang-kadang kita butuh curhat kan? Ya, banyak yang curhat ke saya lah gitu ya, ada masalah ini, masalah ini, masalah itu. Enggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya masalah itu juga tetap diajukan kepada Allah. Silakan Mas Di. Ini izin Pak Pengawas ya, saya dikasih tugas khusus ini. Jadi di balik tadi masalah itu, jangan lupa selain kita curhat kepada manusia, curhat kepada Allah. Seringkali memang ya, ada orang curhat dengan orang lain. Dia merasa itu akan membantu dia. Sementara orang lain itu mungkin masalahnya lebih berat dari dia kan. Nah, curhat itu kemudian merambah ke orang lain gitu ya. Sehingga apa? Hampir semua orang, apalagi sekarang zaman TikTok, zaman Instagram, masalahnya diumbar ke media sosial. Padahal kan itu tidak boleh kita menunjukkan kelemahan diri kita pada makhluk, apalagi pada orang-orang. Karena tidak setiap orang kita yang peduli pada kita. Apalagi ada orang yang mungkin benci pada kita,
itu kemudian malah mengutuki, rasakan gitu. Ingat ya, tidak semua orang akan senang dengan kita. Maka sunnahnya itu tidak boleh kita mengumbar masalah. Makanya kita punya media kan. Media salah satu doa. Kemudian curhat yang saya sampaikan itu ketika kita bisa dialog dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Di hadis itu, di hadis qudsi, Allah turun, malaikat turunnya ke langit dunia. Langit dunia itu antara mana ya? Ya antara ars dengan dunia lah, gitu. Ada langit dunia lah seperti itu. Itu malaikat turun untuk melihat hamba Allah yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat dan berdoa. Nah di situ ada banyak 3 hal yang dikabulkan Allah. Yang pertama, mengampuni dosa orang yang mohon ampun pada saat itu. Kemudian Allah memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa pada saat itu, dan Allah akan memberikan rizki pada orang yang minta rizki pada saat itu. Nah sekarang kan kita coba evaluasi lah, hubungan kita dengan Allah sejauh mana sih? Interaksi kita dengan Allah sejauh mana sih? Kita ini kan lebih banyak, ya mohon maaf ya, ini kan muhasabah diri saya buat kita. Kita itu lebih banyak kadang selain curhat juga melampiaskan kepenatan kita, masalah-masalah kita dengan hal-hal yang sebenarnya itu ya tidak bermanfaat. Contoh kan orang akhirnya pergi ke bar gitu kan ya, pergi dugem gitu ya, untuk melepaskan masalah itu, padahal muncul masalah baru. Pemilik raga ini Allah. Coba dekat dengan Allah, wudu aja gitu, sholat tanpa tahu artinya nggak apa-apa. Lalu kita curhat, ya Allah kenapa begini, kenapa begini. Yang masih sekolah nggak apa-apa, doa aja. Dan salah satu